Baik adik-adik, kita lanjutkan. Nah, yang ketiga, tantangan milenial yang ketiga ini yaitu kesehatan mental. Beberapa organisasi WHO sudah melakukan riset di lapangan bahwa dinyatakan dari 1 dari 4 remaja di usia ini menderita gangguan kesehatan jiwa. Penyebabnya bermacam-macam, mulai dari aktifnya hormon, reproduksi, perkembangan otak yang terus berlangsung, serta pembentukan identitas diri mereka. Hal ini tentu dapat disertai ketidakstabilan emosi atau pengambilan keputusan yang sering kali impulsif. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh WHO menemukan bahwa remaja Indonesia di periode transisi ini mengalami tantangan beradaptasi terhadap kehidupan mereka yang mulai berubah, kesulitan mengatur waktu dan keuangan pribadi, serta mengalami peningkatan rasa kesepian saat belajar, terutama orang yang merantau di kota yang jauh dari tempat tinggalnya. Nah, banyak remaja yang tiba-tiba harus menjelajahi lingkungan yang baru, lingkaran pertemanan yang semakin meluas, tuntutan pendidikan atau karir yang semakin berat, hingga budaya yang bisa jadi sangat berbeda-beda, disertai dengan berbagai masalah dan konflik yang kerap muncul dari berbagai perubahan ini. Jadi di masa remaja inilah sudah apa yang menyebabkan kesehatan mental ini, salah satunya yaitu ketika seseorang sudah beranjak dewasa, seseorang sudah bisa memilih. Nah, ada di mana mereka memilih untuk bertempat tinggal atau untuk merantau di luar kota. Ini sangat menyebabkan beberapa hal terjadi. Salah satunya pertemanan yang luas. Dengan pertemanan yang luas ini tidak semudah itu. Kita harus bisa menerima, kita harus bertoleransi terhadap lingkungan kita. Kan ketika kita sudah berada di luar lingkungan kita, maka kita pasti menemukan beberapa perbedaan. Nah, ketika kita tidak bisa menerima perbedaan atau tidak bisa beradaptasi, maka kesehatan mental kita sedikit demi sedikit akan terganggu. Terus tuntutan, salah satunya tuntutan dari pekerjaan atau tuntutan dari pembelajaran, dapat kita rasakan ya. Di usia kita ini memang sudah ada beberapa tugas yang harus kita lakukan dengan diri kita, dengan cara penyelesaiannya dengan diri kita sendiri. Tidak bisa dibantu oleh orang lain. Nah, masalah ini kerap muncul dari berbagai perubahan diri kita. Jadi memang sewajarnya ketika kita sudah beranjak dewasa pasti mengalami atau berdatangan masalah-masalah yang menimpa kita. Maka dari itu kita harus bisa memfiltrasi, bisa memecahkan masalah menurut versi diri kita sendiri dengan sesuai apa yang kita bisa lakukan. Nah, penyelesaian masalah yang paling sering yang sering kita lakukan adalah bercerita dengan teman. Ini bisa dipresentasikan bercerita kepada teman itu 98,7%. Nah, untuk menghindari masalah tersebut atau meminta bantuan, dengan bercerita saja kita merasa terbantu, seperti itu. Nah, untuk persentase 89,8%
ini kita lebih mencari informasi tentang cara mengatasi masalah dari internet. Jadi, di usia kita ini kadang kita lebih memilih untuk memecahkannya, meminta solusi kepada orang lain atau kita mencari sendiri, di lewat internet. Namun sebagian juga berakhir dengan menyakiti diri mereka sendiri. Ada 51,4% rata-rata ketika kita sudah, di puncak permasalahan, kita lebih memilih menyakiti diri. Dan, ada juga bahkan mereka yang menjadi putus asa, serta ingin mengakhiri hidup. Ini nih, menjadi rata-rata jalan terakhir, eee, mereka itu dengan cara menyiksa dirinya atau sampai, bunuh diri. Namun hal ini sangat jelas tidak baik, heeh, tidak baik bagi kita karena ini bukan jalan terakhir, karena ini bukan, jalan buntu yang sudah harus kita, jalani, tapi masih banyak hal-hal positif, masih banyak, solusi-solusi yang dapat membantu kita dengan cara, tidak menyakiti diri kita sendiri. Nah, maka kita harus bisa, mengontrol diri kita sendiri, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah. Jangan terburu-buru, namun, hasilnya akan terasa oleh kita. Nah, berbagai masalah yang dalam transisi ini beresiko tinggi menjadi lebih buruk di kemudian hari apabila tidak ditangani dengan optimal, seperti itu. Dan banyak juga faktor yang dinyatakan berkontribusi pada kemunculan gejala gangguan kesehatan mental. Penelitian menunjukkan bahwa, eee, isolasi sosial dan perasaan kesepian meningkatkan resiko depresi dan kecemasan. Jadi ketika kita sudah ada masalah rata-rata kita mengalami depresi dan kecemasan. Dan di mana durasi perasaan kesepian ini memiliki dampak paling besar terhadap kesehatan mental kita. Apalagi nih di, kondisi pandemi ini kita sangat terasa bahwa kehidupan kita menjadi beberapa persen berubah. Kita tidak bisa bertemu, kita tidak bisa, eee, ber bahasanya bermain langsung. Jadi, di masa pandemi ini kita mengalami ada kesepian dan kecemasan yang biasanya kita, eee, selalu bersama-sama, mengerjakan tugas bersama-sama, namun karena adanya pandemi kita dibatasi oleh itu. Jadi, eee di sekarang ini dapat terjadi kesepian dan kecemasan pada diri kita. Maka dari itu, kita jangan langsung menyimpulkan diri bahwa kita sangat banyak masalah, bahwa kita, merasa mental kita tak terjaga. Maka dari itu, upayakan jaga kesehatan mental kita dengan cara bergaul dengan teman yang membawa kita ke hal positif, terus, jangan lupa mengadukan masalah kita kepada yang mempunyai kita, yaitu Allah. Apapun yang terjadi, sekecil atau sebesar apapun permasalahan kita, maka kita harus serahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Beliaulah yang memberikan masalah kepada kita dan Beliau jugalah yang akan memberikan solusi kepada kita. Jadi jangan mudah, karena saya merasa banyak masalah, saya merasa sudah tidak sanggup lagi menahan masalah ini, sudah saja saya akan mengakhiri hidup. Ini bukan jalan terbaik, tapi, serahkan masalah kita kepada Allah dan jangan lupa usaha kita juga, usaha agar masalah ini akan terselesaikan, agar kesehatan mental kita terjaga dan kesehatan mental lingkungan kita juga terjaga. Nah, selanjutnya tantangan milenial saat ini yaitu di pergaulan. Remaja zaman sekarang, remaja kita ini, sangat berbeda dengan zaman dahulu. Karena pengaruh globalisasi, remaja menjadi cenderung meniru budaya-budaya orang barat, seperti itu.
budaya barat tersebut yang membawa, dampak negatif bagi kita. Seperti di kebanyakan sekarang ya, bisa kita lihat di lingkungan kita, banyak anak remaja yang lebih suka berhura-hura, lebih suka berpesta daripada, yang seharusnya kita gitu kan masa-masa belajar, masa-masa memang kita itu, tidak berfokus hanya belajar saja, diperlukan juga berisolasi dengan berinteraksi dengan sosial. Tapi di sini, di remaja pada masa ini kebanyakan orang yang berhura-hura. Mereka lebih menyukai kegiatan yang menurut mereka sangat mereka senangi dibandingkan, apa yang seharusnya mereka, lakukan, seperti itu. Nah, budaya tersebut membawa dampak yang tidak baik bagi remaja Indonesia dan akhirnya kita terjerumus ke dalam hal-hal yang bersifat negatif. Namun dengan, hal ini kita harus pintar memilih mana pergaulan yang memang, berpengaruh baik kepada kita dan mana pergaulan yang, buruk bagi kita. Kita harus dapat menghindari, hal-hal buruk yang mempengaruhi kita. Nah, pada saat ini, kebebasan bergaul sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Para remaja dengan bebas dapat bergaul antar jenis, tidak jarang dijumpai pemandangan di tempat-tempat umum, para remaja saling, berangkul mesra tanpa mempedulikan masyarakat sekitarnya, yang banyak merupakan orang tua. Jadi remaja saat ini sudah tidak memperdulikan, seberapa buruknya perbuatan yang kita lakukan, mereka lebih cenderung, memilih nafsunya untuk bersenang-senang. Terus, di zaman sekarang juga sudah banyak, eee, rata-rata di bawah umur, mereka tidak malu untuk melakukan hal yang seharusnya, eee, mereka itu tidak perlihatkan, seperti itu. Seperti pacaran. Nah, sekarang tidak malu, bahkan sekarang itu, sedang trennya, eee, pamer pamer ini kan ya, pamer ayang katanya, seperti itu. Nah, sekarang itu tidak menjadi hal yang tidak aneh, yang seharusnya mereka itu tidak pantas melakukan hal itu, apalagi kan di bawah umur, seperti itu. Nah, para remaja dengan, eee, bergaul dengan hal yang negatif, ini mengakibatkan hal-hal yang menyimpang. Perilaku menyimpang di kalangan remaja atau yang biasa disebut dengan kenakalan remaja, bentuknya bermacam-macam, seperti, eee, secara perorangan atau kelompok orang-orang bertawuran, mabuk-mabukan, pemerasan, pencurian, perampokan, penganiayaan, serta penyalahgunaan narkoba. Untuk kasus 2020 ini juga ya kita sering dengar di, kabar berita bahwa ada sekelompok remaja malah, eee, yang melakukan kejahatan di jalanan seperti begal. Di bulan kemarin saja terdapat kasus, seorang remaja, beberapa kelompok remaja yang, eee, mene yang berani membegal seorang, padahal seorang itu tidak melakukan kesalahan terhadap kelompok yang membegal tersebut. Nah, ini menjadi, PR bagi kita, bahwa kita harus bisa memilih dan kita harus bisa, membatasi pergaulan buruk seperti ini. Jangan sampai terjadi pada diri kita atau sekelompok kita. Nah, perilaku yang penuh dengan kebebasan seringkali, mengarah pada kenakalan yang sangat mencemaskan dan sangat menyedihkan. Saat perilaku ini
mengakibatkan tingginya jumlah penyimpangan di kalangan remaja. Ini juga salah satu bentuk akibat dari pendidikan yang memang kurang kontrolnya lingkungan kita terhadap pendidikan dan membiarkan seseorang melakukan hal kejahatan. Nah, ada sedikit solusi untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama, khususnya masalah pergaulan bebas, yang pertama memperbaiki cara pandang kita. Yang kedua, menjaga keseimbangan pola hidup. Yang ketiga, jujur pada diri sendiri. Dan yang keempat, memperbaiki cara berkomunikasi. Nah, kita seorang remaja harus memiliki kelima tersebut agar terciptanya akhlak remaja yang bisa lebih memberikan manfaat daripada memberikan kebahayaan bagi lingkungan kita. Nah, mungkin itu tantangan milenial saat ini yang perlu kita ketahui dan perlu kita pelajari. Itu selanjutnya, itu remaja, mohon maaf, remaja ideal yang berintegritas. Di sini ada 4 kategori remaja ideal yang berintegritas. Yang pertama, yaitu remaja yang konsisten. Di sini konsisten adalah karakter positif yang perlu dikembangkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Penentuan tujuan yang spesifik dan langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai merupakan aspek penting dalam mewujudkan konsistensi. Mulailah dengan memahami cara menjadi orang yang lebih konsisten, lalu berusahalah mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Jika sudah berhasil, berusahalah memotivasi diri dan menjadi orang yang bertanggung jawab. Nah, remaja ideal yang konsisten inilah yang akan menjadikan pribadi remaja yang sangat luar biasa, dan dalam mewujudkan kekonsistenan ini tidak mudah dilakukan. Perlu beberapa hal yang harus dilakukan, itu salah satunya. Di sini ada tips atau cara untuk menjadi remaja yang konsisten. Nah, yang pertama yaitu melakukan berbagai hal secara konsisten. Tentukan tujuan yang spesifik dan realistis. Kita itu harus menentukan tujuan apa sih tujuan hidup kita, apa sih tujuan kita belajar gitu. Dengan menentukan tujuan ini kita dapat mengarahkan, kita dapat memiliki arahan yang memilih arahan target spesifik yang realistis dan terukur. Nah, untuk yang kedua, itu susunlah jadwal kegiatan harian. Agar terciptanya diri kita yang konsisten, maka susunlah jadwal kegiatan harian. Bisa digunakan kalender, agenda, atau jadwal lainnya, agar rencana kita tidak berbentrokan atau tidak tertumpang tindih. Bahkan rencana kita yang mudah tertunda-tunda, seperti itu. Nah, jadwal kegiatan membantu kita menyusun rencana harian sehingga semua tugas bisa terselesaikan secara tepat waktu. Yang ketiga, pasanglah peringat di dalam rumah. Atau bisa kita lakukan dengan cara mengaktifkan waktu kita, menempatkan waktu ini dipergunakan untuk apa, seperti itu. Dengan untuk mencegahnya kekeliruan atau kehilangan catatan tersebut, maka kita bisa menempelkan di dinding-dinding rumah kita, di dinding kamar kita, agar kita mudah mengingat
apa yang harus kita lakukan. Nah, itu salah satu kriteria remaja ideal yang berintegrasi, mohon maaf, berintegritas ya di sini. Berintegritas, yaitu salah satunya konsisten. Yang kedua, kejujuran. Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh hadis Muslim nomor 2607 yang artinya, hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan kepada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Ini arti hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang menunjukkan bahwa kejujuran itu akan berakibat menjadi kebaikan. Nah, dengan diri kita yang jujur, maka kebaikan apapun akan menghampiri kepada diri kita sendiri. Sebaliknya, ketika kita melakukan kedustaan, maka hal-hal buruk pun akan menimpa diri kita sendiri. Remaja ideal yang jujur ini akan menjadikan pribadi yang sangat luar biasa dan dapat berpengaruh pada lingkungannya. Dengan kejujuran pribadinya, ia akan menebarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, dan itu juga akan balik kepada dirinya sendiri, seperti itu. Dan dalam hal itu dijelaskan bahwa kita dianjurkan untuk senantiasa berlaku jujur agar mendapatkan kebaikan bukan hanya di dunia saja, tetapi juga kebaikan di akhirat. Nah, dalam hal ini kejujuranlah yang sangat dapat berdampak positif bagi diri kita sendiri. Maka jadilah remaja yang memiliki sifat kejujuran. Yang ketiga, berjiwa kepemimpinan. Seberapa penting sih diri kita pribadi menjadi orang yang berjiwa kepemimpinan? Jawabannya sangatlah penting. Bukan semata-mata karena kita berharap kelak ia akan memiliki jabatan. Jadi berjiwa kepemimpinan itu bukan berarti seseorang yang memimpin banyak orang, akan tetapi kita juga maksud jiwa berkepemimpinan ini juga kita berhak memimpin diri kita sendiri. Jadilah pemimpin bagi kita sendiri. Pemimpin yang mengarahkan kepada kita, kemana kita akan berlayar, kemana kita akan hidup, seperti itu. Nah, karena berjiwa pemimpin juga berarti seorang dapat mengenal dirinya dengan baik sehingga mampu menguasai dirinya dengan baik pula. Jadi sebelum kita memimpin banyak orang, kita juga harus memimpin jiwa kita sendiri, pribadi kita sendiri, agar kita mengarahkan diri kita kepada hal-hal yang bermanfaat atau hal-hal yang baik. Nah, di sini pakar psikologi anak
Pera Itabiliana mengatakan bahwa anak-anak atau calon pemimpin di masa depan eh, sudah seharusnya dipersiapkan untuk memiliki jiwa kepemimpinan sejak dini. Secara umum, inilah ciri-ciri yang diharapkan anak-anak atau remaja yang berjiwa kepemimpinan. Yang pertama, mandiri. Kemandirian dibutuhkan sebagai dasar untuk mengatasi konflik dan kemampuan bergaul. Yang kedua, kemampuan verbal. Kemampuan verbal baik modal untuk mengungkapkan apapun yang dipikirannya. Selain itu, kemampuan berbahasa ini juga akan membuatnya menjadi negosiator yang baik. Yang ketiga, kerjasama. Dengan kerjasama, sekaligus melakukan koordinasi tugas dengan teman satu tim merupakan salah satu bentuk kepemimpinan, bentuk terciptanya jiwa berkepemimpinan. Yang ketiga, inisiatif. Ini artinya kita, anak atau remaja, senang melakukan kegiatan positif tanpa perlu diminta, tanpa perlu disuruh-suruh. Seperti itu. Dan yang terakhir yaitu mampu menyelesaikan masalah yang tak hanya menyalahkan orang lain, tapi dia mampu menyelesaikan masalahnya pribadi dan tetap fokus dan tidak putus asa dalam menyelesaikan masalah yang sederhana. Dan yang terakhir yaitu remaja ideal yang berintegritas, itu bertanggung jawab. Pada dasarnya, remaja yang bertanggung jawab adalah remaja yang mengenal diri sendiri dan mematuhi aturan. Jadi remaja yang bertanggung jawab itu dia menyadari bahwa hidup ini ada aturannya dan dia melaksanakan aturan itu. Dan dia tidak merasa keberatan untuk menjalankan aturan itu, akan tetapi dia merasa terarahkan oleh peraturan ini. Jadi jangan merasa terbebani oleh tuntutan yang ada di lingkungan kita, akan tetapi kita harus bersyukur atau memanfaatkan tuntutan itu untuk menjadi perkembangan kita di usia remaja ini. Nah, menyadur dalam buku Melatih Anak Bertanggung Jawab pada 2001 yang ditulis oleh Anton Adiwiyoto, beberapa ciri seseorang dinyatakan bertanggung jawab apabila memenuhi poin tersebut. Yang pertama, melakukan apa yang sudah diucapkan, mampu berkomunikasi dengan baik dengan siapa saja. Jadi, melakukan apa yang dibicarakan. Jadi tidak hanya omong kosong saja. Dan mampu berkomunikasi baik, berbahasa baik dengan siapa saja, baik dengan yang di bawahnya ataupun usia yang sudah tua daripadanya. Yang ketiga, memiliki jiwa melayani dengan sepenuh hati, mampu menjelaskan apa yang dilakukannya sehingga pribadi manusia memiliki tujuan. Jadi, remaja yang bertanggung jawab itu peduli dan melayani dengan sepenuh hati siapa saja yang datang kepada mereka untuk meminta bantuan, maka mereka melayani, mereka menerima dan memberikan solusi kepada orang lain. Nah, yang selanjutnya itu tidak menyalahkan orang lain secara berlebihan. Jadi, orang remaja yang bertanggung jawab ini tidak akan menyalahi orang. Jadi, ketika ada kesalahan di dirinya, maka dia menerima dan dia berintrospeksi bahwa dia tidak akan melakukan hal tersebut dan sampai dia tidak menyalahkan orang lain secara berlebihan, apalagi ya
Untuk selanjutnya, mampu menentukan pilihan dari beberapa alternatif. Jadi remaja yang bertanggung jawab ini mampu memilih ketika pilihan itu tidak terjadi atau ketika pilihan itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, maka akan memilih alternatif lain untuk bisa mewujudkan keinginannya. Yang seterusnya, menjadi pendengar yang baik. Nah, ini juga termasuk dalam menerima kritik dan saran bagi orang lain. Jadi, remaja ini menjadi pendengar yang baik, menjadi pendengar yang baik bagi temannya, keluarganya, serta lingkungannya, dan bahkan dia bisa menerima kritik dan saran ketika seseorang mempunyai kesalahan dan ada orang yang menegurnya, maka dia akan menerima dan akan merubahnya dan tidak sampai menyalahi orang yang menegurnya dan tidak menerimanya, seperti itu. Dan yang terakhir, yaitu berani meminta maaf sekaligus bersikap tegas. Jadi ketika remaja ideal yang bertanggung jawab ini, dia sudah berani meminta maaf, tidak hanya egois ataupun tidak hanya peduli dengan lingkungan lain, tapi dia ketika ada kesalahan dia langsung meminta maaf dan mempunyai sikap yang tegas. Jadi ketika ada seseorang yang tersakiti olehnya, maka dia akan langsung meminta maaf kepada orangnya dan dia itu akan dengan secara spontan terus mencari atau meminta keriduan dari temannya dan bersikap tegas. Jadi remaja ideal ini memiliki sikap yang tegas. Dia tegas memilih apa sih yang harus dilakukan dan apa yang harus tidak dilakukan, apa yang bermanfaat baginya dan apa yang tidak bermanfaat baginya. Nah, ini keempat ini harus kita miliki agar menjadi remaja ideal yang berintegritas. Maka dari itu, sepatutnya kita ummahatul God, ibu-ibu yang akan datang harus sebagai remaja, harus memiliki keempat kategori ini agar kita menjadi remaja ideal yang berintegritas. Nah, maka dari itu, simpulannya adalah integritas adalah salah satu penentu keberadaban dan kehebatan suatu bangsa. Maka dari itu, remaja yang berintegritaslah yang akan melahirkan sebuah kesuksesan atau bangsa dengan cara jujur, berjiwa kepemimpinan yang bertanggung jawab, dan kekonsistenan dalam hidup. Tentu saja di era milenial ini banyak yang harus dipersiapkan atau dilakukan oleh remaja agar berkembang dan menjadi remaja yang berintegritas. Jadi, sudah selayaknya kita, mumpung masih remaja, mumpung masih ada waktu produktif, masih semangat, masih diberikan fisik yang kuat, harus kita siapkan apa yang menjadi bekal di masa depan kita dan harus menciptakan suasana ketenangan atau suasana positif kepada lingkungan kita. Nah, mungkin itu yang bisa Teteh sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Semoga apa yang Teteh sampaikan bisa
diterima dan bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, mohon maaf dan terima kasih. Teteh akan tutup dengan bacaan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.